Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wal akhwat, azanallahu wa iyyakum ajmain, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, al-afiyah, as-sihah, at-tamah, kesehatan yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk berpuasa pada hari ini dan diberikan kesempatan untuk bisa sholat isya berjamaah di masjid yang kita cintai, dan insya Allah kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih berjamaah. Sholat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, mungkin kita pernah timbul pertanyaan di benak kita, apa sih hubungan antara puasa sama takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita sudah hafal ayatnya di luar kepala, di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La'allakum tattaqun, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat-umat sebelum kita juga berpuasa supaya kalian bertakwa. Apa hubungan antara takwa sama puasa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya takwa intinya adalah kita mampu untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya takwa. Intinya takwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian takwa yang sangat jami, yang sangat lengkap seperti yang dibawakan oleh seorang tabi'in yang mulia yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu taala, bahwasanya takwa itu antaf'ala awamirallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu pengertian takwa yang paling lengkap kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa nerakanya, waliyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu intinya takwa. Terus hubungannya dengan puasa apa, Ustaz? Ya, dengan puasa saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat-umat terdahulu, begitu juga umat kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar umatnya masuk ke dalam surga dengan predikat takwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuk orang-orang bertakwa. Dan puasa itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain bisa mengekang syahwat. Yang mana kata para ulama, kalau kita bisa mengekang 5 syahwat, 5 nafsu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Apa saja syahwat tersebut? Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga al-kalam, yaitu banyak berbicara, yang ketiga adalah nafsu al-ghadab, marah, dan yang kelima adalah syahwat dari jiwa al-ammaratu bisu, yang senantiasa membisikkan kepada perkara-perkara yang buruk. Makan dan minum ada dalam puasa. Kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Begitu juga yang ketiga ada nafsu al-kalam. Ketika kita berpuasa kita diperintahkan untuk menjaga lisan.
agar jangan sampai puasa kita pahalanya menguap begitu saja, tidak tersisa sedikit pun juga dari pahala puasa dari kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Atau banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga lisannya, sehingga dia berkata bohong, dia menggunjing, dia menggibah, dia namimah, dia berkata zur, qauluz zur, dan seterusnya. Akibat dari lisan, sehingga puasanya tidak bermanfaat. Kalau menahan diri dari makan dan minum gampang, anak-anak SD juga bisa. Anak-anak kita yang kecil-kecil sudah bisa berpuasa menahan diri dari makan dan minum. Tapi ternyata dari hal-hal yang bisa membuat pahala puasa kita menguap, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa. Ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul sama teman, tiba-tiba ujung-ujungnya apa? Ghibah. Ujung-ujungnya membicarakan aib saudara kita, dan seterusnya, yang bisa mengakibatkan pahala puasa kita menguap. Kemudian juga yang keempat ada nafsu al-ghadab, nafsu marah. Yang mana marah itu, saudaraku rahimani wa ajmain, adalah jamratun yulqiha syaitan ala qalbi ibni Adam. Yang mana marah itu adalah jamroh, bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Sehingga ketika orang marah, kadang-kadang dia tidak faham, dia tidak mengetahui, bahkan dia tidak sadar apa yang dia katakan. Bahkan mungkin sampai mentalak istrinya. Bahkan dia mungkin mengatakan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita puasa, saudaraku rahimanillah wa ajmain, kita mengekang itu. Mengekang yang namanya marah. Apakah nggak boleh marah, Ustadz? Siapa bilang nggak boleh marah? Semua orang bisa marah, dan itu tabiat manusia. Yang kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Apakah berarti kita tidak boleh marah sama sekali? Jawabannya tidak. Tapi bagaimana caranya, kata para ulama, kita memanage marah kita. Bagaimana kita memanage marah kita, jangan sampai marah kita membawa mudorot yang besar, sehingga bisa mengakibatkan bahaya untuk diri kita. Dan ketika kita puasa, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya ketika kita tidak makan dan minum, maka saluran darah kita mengecil, menyempit. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam, sungguhnya setan itu mengalir di aliran darah manusia. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya asyaitonu jazimun ala qalbi ibni Adam, setan itu bercokol di hatinya manusia. Yang dimaksud adalah jantung. Idza saha wa ghafala waswas wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka setan kembali bersembunyi di hati manusia yang paling dalam. Tapi kalau kita lalai, kalau kita lupa, maka setan akan senantiasa menghembuskan, membisikkan maksiat-maksiat yang harus kita lakukan, yang dibisikkan oleh syaitan. Sehingga ketika kita berpuasa, saudaraku rahimani wa ajmain, jalur setan menyempit sehingga potensi dia untuk membisikkan nafsu, membisikkan syahwat, membisikkan dosa sangat kecil. Kecil. Oleh karena itu kita dapati kalau kita sedang berpuasa, kita senantiasa mudah sekali melakukan amalan ketaatan. Dan kita sudah membuktikannya. Di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Iya tidak? Jawabannya iya. Bahkan kita pasang target. Pokoknya satu hari saya harus baca 5 juz. Bahwasanya kita pasang target satu hari 10 juz. Ada yang pasang target satu hari 1 kali khatam, subhanallah. Mungkin ada yang seperti itu ya, 1 kali khatam setiap hari. Dan para ulama juga demikian. Atau paling tidak minimal kita pasang target 1 hari 1 juz. Kita mudah sekali melakukan amalan ketaatan itu, saudaraku rahimani wa ajmain. Kita sholat duha setiap hari. Begitu juga amalan-amalan yang lain, sedekah, salat sunnah, dan segala aktivitas amalan ketaatan mudah kita lakukan pada bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Tapi kalau tidak puasa gimana, saudaraku rahimani wa ajmain? Mau buka Quran dibolak-balik, masya Allah, ini terbitannya bagus sekali, tapi ditutup lagi, taruh di rak. Dibaca nggak? Enggak. Kenapa? Setan membisikkan di dalam hatinya. Potensi dia membisikkan sangat kuat.
Kenapa? Jalur makannya terbuka lebar, saluran darahnya terbuka lebar, sehingga dia leluasa untuk membisikkan-bisikan amalan-amalan agar kita tidak melakukan ketaatan. Nggak usah baca Quran, nggak usah. Pekerjaan masih banyak, laporan masih numpuk, nggak usah baca Quran, nggak usah. Akhirnya ditutup lagi tuh Al-Quran. Beda kalau kita sedang puasa, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Amalan ketaatan kita mudah sekali untuk melakukannya. Syahwat yang kelima adalah al-ammaratu bisu. Yang mana kalau kita bisa mengekang hal itu, maka kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadisnya sudah kita hafal, bahkan mungkin diulang-ulang terus oleh para penceramah dan para ustaz. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Syaratnya kalau kita mau diampuni dosa kita yang telah lalu, apa syaratnya? Bisa mengekang 5 hawa nafsu tadi yang sudah disebutkan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu yang namanya al-kalam, dari perkataan-perkataan yang bisa mengakibatkan pahala puasa kita menguap. Padahal pahala puasa Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana ajzi bihi." Aku yang akan balas pahala puasa itu langsung. Dan kata para ulama, kalau ada pahala yang diidofahkan, disandarkan kepada Allah langsung, menunjukkan pahalanya tanpa batas. Beda sama pahala baca Quran, setiap huruf ada nominalnya, ada angkanya, 10 kebaikan. Kalau kita sedekah, ada angkanya, ada nominalnya, 700 kali lipat. Tapi kalau pahala tanpa batas. Kok pahala tanpa batas itu bisa menguap, Ustaz? Kok pahala yang sangat banyak itu bisa habis? Gimana ceritanya? Itu karena tadi 5 tadi kita tidak jaga. Dari syahwat kalam, dari syahwat ghadab, marah, dan juga dari syahwat ammaratu bisu. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ajmain, pada kesempatan yang mulai ini saya ingin ingatkan untuk diri kita dan semua yang hadir, kesimpulannya, kalau kita ingin mau masuk surga, syaratnya harus bertakwa. Kalau kita mau jadi ingin orang yang bertakwa, banyak-banyak berpuasa. Banyak-banyak berpuasa. Karena orang yang berpuasa potensi untuk melakukan ketaatannya jauh lebih besar daripada melakukan kemaksiatan. Dan surga Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan Lailatul Qadar di bulan yang berkah ini dalam keadaan beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Terima kasih atas atensinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita semua di sini, mendengarkan kajian tausiah sebagai kemudahan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.